Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini, saya, Ibu Novi dan Bu Ina, di sini kami CGP Angkatan 6 dari Kota Madiun akan menyampaikan diseminasi pengimbasan materi modul 1.4, di mana di sini kami membahas tentang penerapan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, bagaimana budaya positif di sekolah bisa membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah. Di mana kita berawal dari perubahan paradigma belajar yang baru saat ini. Nah, di sini saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu sekalian perbedaan antara menuntut dan menuntun. Mungkin di sini ada yang bisa membantu saya mendefinisikan kedua kata berikut. Ya, bagaimana Bu Aulia? Kalau menuntun itu bagaimana? Mungkin kalau menuntut itu kita harus mengharuskan siswa untuk bisa atau harus mampu. Kalau menuntut itu menggiring siswa dengan bantuan atau kita fasilitasi seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya Bu Aulia. Kalau Pak Agus bagaimana? Kalau menurut saya ada dua kata, menuntut dan menuntun. Ini terkait dengan pembelajaran. Mungkin menuntut di sini dalam artian kita mengarahkan siswa untuk melakukan sesuatu. Jadi dengan tuntutan anak harus bisa. Kemudian menuntun, yaitu kita sebagai seorang pendidik memberikan arahan, bimbingan terhadap anak-anak seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Agus. Nah, betul sekali yang disampaikan Bapak Ibu guru sekalian tadi. Kalau yang kata menuntut itu hanya kita menginginkan sesuatu dari anak tanpa kita memberi contoh. Jadi hanya menyuruh saja tetapi tidak ada contoh dari kita. Kemudian untuk kata menuntun di sini, menuntun lebih mengedepankan showing dan asking, di mana kita memberikan contoh, kemudian memberikan perintah kepada anak didik kita, di mana guru sebagai role model murid di sekolah. Seluruh indera murid menyerap semua ilmu yang dicontohkan guru di sekolah. Jadi apa yang dilihat oleh siswa, apa yang didengar oleh siswa, itu akan tertanam kepada diri murid kita. Sebagaimana untuk definisi identifikasi menuntun tadi, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana yang kita ketahui bersama bahwa pemikiran KHD sampai saat ini sesuai dengan filosofi pendidikan kita di Indonesia. Yang pertama, pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan masyarakat, di mana anak didik kita itu diibaratkan seperti benih yang kita tanam di ladang atau di sawah. Kemudian pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai kemanusiaan. Jadi tidak hanya diberikan pengetahuan saja, tetapi peserta didik juga diberikan pertumbuhnya agar nilai-nilai kemanusiaannya juga tumbuh dengan baik. Kemudian menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Nah, di sini tadi definisi kata menuntun, di mana sesuai dengan tujuan pendidikan, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kedepannya diharapkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan karakter yang kita tanamkan di sekolah dapat menjadi bekal anak didik kita nanti saat berada di masyarakat dan bisa mendapatkan kesejahteraan yang setinggi-tingginya saat berada di masyarakat, saat mereka kembali ke masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh
tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya sesuai kekuatan kodrat anak, di mana menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak kita berangkat dari rumah itu sudah memiliki kodratnya masing-masing. Kodrat di sini definisinya dalam bentuk karakter, watak, dan kemampuan yang sudah dibawa dari rumah. Jadi kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun dari watak dasar tersebut. Jadi kita tidak bisa merubah yang tadinya tanaman padi menjadi tanaman palawija atau tumbuhan yang lain. Jadi kita hanya bisa memupuknya dan membimbing dan menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman anak. Nah, kodrat alam di sini dapat disampaikan sifat atau bentuk lingkungan yang dibawa anak itu sudah berbeda dari rumah. Kemudian untuk kodrat zamannya, kodrat zaman di sini tentu saja zaman anak saat ini berbeda dengan dulu zaman kita. Kalau yang sekarang sudah generasi Z seperti itu nih. Jadi lebih ke globalisasi dan milenial. Jadi kita diwajibkan untuk menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian untuk budaya positif di sini. Di sekolah ialah nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada anak. Nah, budaya positif di sini bertujuan untuk berkembang menjadi kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif perlu diciptakan agar dapat mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan. Kemudian disiplin positif. Pengertiannya yaitu bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol dirinya agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman, maupun hukuman. Kemudian menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa terpengaruh adanya hukuman atau hadiah, sehingga berpengaruh terhadap motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Nah, di sini tugas kita yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, di mana siswa melakukan sesuatu hal bukan karena takut dengan ancaman atau ingin mendapatkan sebuah hadiah atau penguatan motivasi berupa oh kamu pintar nak, penghargaan seperti itu, tetapi itu berasal dari dirinya sendiri. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Di sini disampaikan 3 motivasi seseorang. Jadi kenapa orang itu mau melakukan tersebut? Jadi ada 3 ini alasannya. Untuk menghindari ketidaknyamanan. Kenapa duduknya tidak di depan? Nah, di sini mungkin karena menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan agar memiliki motivasi untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, yaitu motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau tadi ada motivasi, di sini selanjutnya ada kebutuhan dasar setiap manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan penguasaan. Manusia akan melakukan segala cara untuk kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi. Nah, cara ditempuh bisa dengan tindakan yang baik atau mungkin juga dengan cara yang tidak baik. Nah, kemudian selanjutnya disampaikan oleh Bu Ina tentang posisi kontrol guru. Terima kasih untuk waktunya. Untuk materi berikutnya akan saya sampaikan.
5 posisi kontrol. Jadi seorang guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, ada posisi yang dampaknya adalah negatif, yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perilaku kontrol ini perilaku kontrol negatif, sedangkan perilaku kontrol positif itu ada teman dan pemantau. Sedangkan yang manajer itu kontrol diri. Apa bedanya dari kelima hal tersebut? Itu dari cara guru memperlakukan muridnya. Untuk yang penghukum itu biasanya guru itu menghardik dengan kata-kata yang kasar. Banyak kalau ngomong itu pakai tanda seru. Contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, itu ngancam. Seperti itu posisi penghukum. Sedangkan pembuat rasa bersalah, guru tersebut itu sering menggunakan kalimat-kalimat yang membuat siswa itu merasa bersalah, rendah diri. Contoh kalimatnya adalah seperti, kamu sudah mengecewakan saya. Seperti itu, kamu sudah mengecewakan ibu guru. Kalau posisi teman, itu guru berperan sebagai teman. Kalimat yang sering diucapkan itu seperti teman sendiri. Lakukan demi bapak ibu guru ya. Ya sudah, nanti bapak ibu akan bantu kamu. Seperti temannya. Sedangkan kalau pemantau itu lebih ke menanyakan apa peraturannya. Nadanya datar, tidak ada nada marah atau nada yang menghardik, seperti itu tidak ada, tetapi lebih ke menanyakan apakah kamu tahu aturannya, apakah kamu masih mengingat keyakinan yang kita miliki, seperti itu. Sedangkan manajer itu posisi kontrol yang lebih tinggi dari pemantau. Jadi kalau manajer di sini itu guru sudah bisa membuat siswa tersebut merasa nyaman untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian lanjut, keyakinan kelas. Di sini disebutkan keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas maupun sekolah tersebut. Pembentukan keyakinan kelas ini melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas di sini ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu 1, bercurah pendapat. Jadi semua warga kelas, ada guru atau wali kelasnya, kemudian semua murid melakukan curah pendapat. Kemudian setelah melakukan curah pendapat, meyakini, kemudian mereka mencatat atau menulis di lembaran kertas yang mereka yakini. Apa sih bedanya antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Beda. Kalau peraturan kelas itu biasanya lebih detail, lebih jelas. Kalau keyakinan kelas itu namanya yakin. Yakin itu berarti kita percaya bahwa nilai-nilai yang kita yakini itu benar untuk kita. Seperti itu. Jadi beda. Kalau peraturan kelas itu biasanya tidak boleh membuang sampah ya, seperti itu. Kata-katanya seperti negatif seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas itu kata-katanya lebih positif. Kemudian setelah menulis di lembar kertas,
kemudian biasanya ditempel, kemudian ditinjau kembali. Apakah ada kalimat-kalimat yang sama? Jika nanti sama, maka dijadikan satu. Kesimpulannya apa? Kemudian setelah dibuat keyakinan kelas, ditinjau apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas setiap anak. Semuanya sudah setuju. Kalau sudah setuju, maka keyakinan kelas itu bisa ditempelkan di kelas. Setiap anak, guru pun juga bisa melihat. Kalau sudah yakin dengan nilai kebenaran itu, ya harus sudah percaya dengan dirinya sendiri akan melakukan hal itu. Contoh, kalau kalimat negatif itu jangan berlari-lari di kelas, itu bisa diganti dengan kalimat positif seperti berjalanlah di kelas. Kemudian ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini menurut Gosen 2004. Kemudian lanjut, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Sangat berbeda. Kalau hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan, yang tidak diinginkan oleh siswa pastinya. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Anak-anak disuruh memilih. Kemudian hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapat ganti. Kalau hukuman itu negatif, dampaknya negatif. Kalau konsekuensi itu netral, sedangkan restitusi itu positif. Ciri-ciri dari restitusi yaitu: satu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, bukan fokus pada kesalahan. Selanjutnya, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah dan mengembalikan mereka pada kelompoknya. Biasanya kan yang kita lakukan, seumpamanya siswa itu salah, maka keluar dari ruangan apa-apa. Nah, itu berarti siswa tersebut disendirikan dari kelompoknya. Bukan itu yang harus kita lakukan, tetapi membuat siswa itu bisa langsung kumpul dengan kelompoknya dengan cara restitusi. Kemudian restitusi sendiri itu ada 3 langkah yang disebut segitiga restitusi. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini tujuannya untuk mengubah identitas anak dari yang melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi bukannya kita sebagai guru tuh kalau sudah tahu dia salah terus nyalah-nyalahkan, tidak. Tapi caranya dengan menstabilkan identitas siswa tersebut. Kalimat yang bisa kita tawarkan atau tanyakan kepada siswa tersebut adalah: 1, berbuat salah itu tidak apa-apa. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu dulu juga pernah seperti itu. Nah, itu contoh
kalimat-kalimat yang menstabilkan identitas. Jadi siswa kalau ditanyai kalimat-kalimat seperti itu, yang pertamanya emosi atau apa, kalau ditanyai dengan kalimat yang seperti itu lebih datar, tidak ada emosi di gurunya, maka siswa itu juga akan merasa, oh ya, saya memang salah, saya tidak sempurna, seperti itu. Tetapi dia tidak akan terpuruk gitu, karena gurunya wes tahu salah terus nyala-nyalanya ya, tambah sedih seperti itu. Terus sisi yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini tujuannya, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu pasti memiliki tujuan. Baik itu yang dilakukan manusia tujuannya baik atau buruk, itu pasti punya tujuan. Biasanya kalau siswa melakukan kesalahan itu pasti juga ada tujuan di situ. Tujuannya apa? Biasanya ya cari perhatian atau cari apa. Ini kalimat yang dikatakan bisa, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Alasan apa yang kamu punyai sehingga kamu melakukan itu, nak? Nah, seperti itu contohnya. Kemudian sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini seperti yang tadi sudah dibahas, bahwa sebelumnya kelas itu sudah membuat keyakinan kelas. Otomatis kalau sudah membuat keyakinan kelas, siswa-siswa itu sudah yakin dengan apa yang ditulis mereka itu benar atau baik. Sehingga kalau mereka berbuat kesalahan, kita sebagai guru bertanya pada mereka, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Kalau siswa itu ditanya seperti itu, pasti mereka tahu apa yang mereka lakukan itu salah, dan mereka menjawab tidak sesuai, Bu. Nah, apa seharusnya yang kita yakini? Lalu dia menjawab, menjabarkan. Tujuan kita itu adalah kita membantu mereka untuk menemukan atau membuat mereka mengetahui kesalahannya dan bisa merubah orang yang salah menjadi orang yang sukses. Itu tujuan dari restitusi. Mungkin cukup dari saya penjelasan yang saya berikan seperti itu berkaitan dengan disiplin positif. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada pertanyaan, bisa disampaikan. Jika ada salah maupun kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bu Novi. Baik, terima kasih Bu Inang. Begini Bapak Ibu, semua yang kami sampaikan tadi mungkin sudah Bapak Ibu lakukan di kelas selama ini. Tetapi mungkin kalau yang sekarang mungkin untuk implementasinya di kurikulum Merdeka, yang mungkin kurikulum yang saat ini lagi hits, lagi up, seperti itu. Nah, dari tadi yang kami sampaikan, mungkin Bapak Ibu, apa sih itu yang disampaikan kok bahasanya gitu sekali? Mungkin kok bahasanya aneh sekali, jarang digunakan atau didengar. Nah, mungkin untuk bahasa yang lebih mudah dipahami di sini, disiplin positif ini adalah tata tertib Bapak Ibu. Tetapi kalau tata tertib itu kan biasanya yang membuat dari sisi sekolah saja. Nah, seperti itu. Nah, di mana budaya positif di sekolah ini salah satunya dengan membuat keyakinan kelas, yang keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama antara guru dan siswa. Jadi semua warga sekolah, di mana setiap siswa diminta membuat satu keyakinan atau satu peraturan yang dijalankan selama proses pembelajaran. Jadi peraturan itu dibuat tidak hanya satu arus saja, tetapi dua arus. Jadi untuk implementasinya ini saya hanya sharing saja dengan Bu Ina yang sudah kami lakukan di kelas. Jadi kami menyampaikan kepada siswa, setiap siswa membuat satu keyakinan kelas atau satu peraturan, kemudian ditempel di kertas post-it, ditempel di papan tulis, kemudian dianalisis bersama
apakah ada aturan-aturan yang sama? Mungkin ada yang kalau ke belakang izin pada bu guru, mungkin seperti itu, atau tidak boleh ngomong kalau bu guru menjelaskan. Mungkin ada yang sama. Nah, yang sama-sama itu tadi dijadikan satu, kemudian dirumuskan menjadi judulnya keyakinan kelas, dan jadi judulnya disiplin positif. Mungkin di PMM-nya Bapak Ibu ada. Nah, ya ini berhubungan dengan itu, implementasinya saat di kelas. Nah, saat proses pembelajaran nanti apabila ada siswa yang melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sampaikan bersama dan yang sudah menjadi kesepakatan bersama, itu mengobatinya menggunakan segitiga restitusi. Begitu Bapak Ibu. Sebetulnya biasanya sudah pasti, saya yakin sudah Bapak Ibu lakukan di kelas. Kan seperti menanyakan, ya kamu melakukan salah atau betul ya nak? Mungkin itu sudah disampaikan Bapak Ibu. Nah, mungkin di Kumper ini kita lebih diberikan fondasi atau teori konsepnya untuk melakukan seperti itu dan lebih diarahkan, jadi lebih terancang seperti itu. Harapannya dari diseminasi kita ini semoga Bapak Ibu bisa mengimplementasikan di kelas tentang penerapan budaya positif ini di kelas, sehingga proses pembelajaran di kelas lebih berpihak kepada anak, juga sesuai dengan kodrat anak, kodrat alam, dan kodrat zamannya, sehingga proses pembelajaran bisa lebih bermakna agar siswa-siswi kita bisa mencapai keberhasilan dan kesejahteraan hidupnya di masa depan. Terima kasih. Sekian. Oh ya, monggo. Terima kasih Bu Novi, betul yang dikatakan Bu Novi. Di PMM memang ada disiplin positif dan insya Allah untuk kelas 1 sudah memulai namanya, tapi bukan keyakinan kelas tapi kesepakatan kelas. Kami membuat seperti itu. Jadi hal-hal apa saja yang menjadi atau menjadi hal yang tidak boleh dilakukan, yang boleh dilakukan, nanti konsekuensinya seperti apa itu kita sepakati dari pihak guru dan siswa. Sehingga kalau ada yang melanggar, saya selalu bilang, ayo kamu baca kesepakatan kelas kita. Misalnya ada yang melanggar nyun sewu buang sampah sembarangan, langsung saya minta, coba anak-anak, di kesepakatan kelas ada tidak tulisannya tentang sampah? Oh iya Bu, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Akhirnya tanpa saya harus marah, mereka itu tahu kesalahan. Betul, itu namanya disiplin positif. Insya Allah kita di kelas 1 sudah, tapi namanya bukan keyakinan ya Bu, yang saya ganti dengan kesepakatan kelas. Demikian Nabi. Terima kasih Bu Yuli. Iya, dari keyakinan kelas tadi yang sudah diyakini bersama-sama. Nah, kemudian untuk kalau sudah yang ditempel, sudah dengan kesepakatan, berarti namanya berganti dengan kesepakatan. Ya, terima kasih untuk kelas 1 yang sudah melaksanakan budaya positif ini. Mungkin ada Bapak Ibu lagi yang ingin menanggapi? Penerapan budaya positif di sekolah, judulnya seperti itu. Nah, budaya itu penangkapan saya tidak hanya tata tertib. Nah, salah satu contoh yang ada di sekolah kita itu punya budaya apa supaya bisa dilaksanakan, minta contoh itu di sekolah kita. Baik, terima kasih. Mungkin Bu Ina mau membantu menjawab. Ya, terima kasih Pak. Ya benar, namanya budaya itu yang pertama pasti dari kelas dulu kecil-kecil, kemudian menjadi membudaya satu sekolahan melakukan hal tersebut. Namanya budaya positif tidak berkaitan dengan keyakinan kelas saja. Banyak, apalagi SDN Rorombo ini sekarang ini sebenarnya sudah menerapkan budaya-budaya positif tersebut. Tetapi mungkin karena materinya baru, terus kita baru mengetahui. Contoh penanaman karakter seperti itu. Kita yang setiap pagi menyambut siswa datang, itu termasuk budaya positif. Menghargai orang lain, itu kan berarti budaya positif. Kemudian setiap pagi kita juga melakukan pembiasaan pagi seperti itu, juga budaya positif. Yang di kelas membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, yang lama-kelamaan kalau di kelas itu sudah melakukan keyakinan kelas, nyambung ke kelas lain-lain,
akan menjadi budaya positif yang bagus di sekolah. Seperti itu mungkin kalau menurut saya. Baik, itu tadi Pak Yosef jawaban dari Bu Ina. Nah, baik, terima kasih atas sumbangsara kritik dari Bapak Ibu, teman sejawat, rekan-rekan semua. Jika ada kurang lebihnya dari yang kami sampaikan tadi, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada langkah pelaksanaan, siswa masuk secara teratur dengan menyapa guru saat masuk kelas. Kemudian, guru memeriksa kesiapan siswa sebelum mengikuti pembelajaran. Siswa dan guru membuat kesepakatan kelas dengan tujuan menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Pembiasaan pagi. Pada hari Senin, siswa-siswi diwajibkan untuk mengikuti upacara bendera guna meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme para peserta didik. Hari Selasa adalah pembinaan spiritual, yang Muslim Asmaul Husna dan yang non-Muslim bersama guru agama masing-masing. Hari Rabu, penguatan profil pelajar Pancasila. Diharapkan jiwa Pancasila dapat tertanam pada jiwa peserta didik. Kemudian literasi, kaca simisrita untuk meningkatkan minat literasi membaca peserta didik dalam perkembangan zaman saat ini. Kemudian hari Jumat, ada pembiasaan Jumat Sehat, yaitu senam sehat. Selanjutnya, ekstrakurikuler SDN Ororombo. Ekstrakurikuler wajib adalah kepramukaan sebagai wujud jiwa mandiri, disiplin, tanggung jawab. Kemudian kegiatan kepramukaan kemah pada saat hari kepramukaan guna meningkatkan rasa patriotisme pada peserta didik. Giat Jumat Berkah adalah kegiatan dengan tujuan membekali siswa dengan rasa empati, peduli terhadap orang yang kurang beruntung. Siswa berperan aktif membagikan paket sembako ke warga sekitar yang kurang beruntung. Kegiatan ini sangat mendapat respon positif dari warga sekitar sekolah. Diharapkan siswa bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Selamat siang, Bu Novi. Ya, selamat siang. Silakan duduk dulu, Talita. Talita, Bu Novi dengar tadi saat jam istirahat kamu bertengkar dengan Aisyah. Katanya kamu meminjam HP-nya. Apakah benar begitu? Iya, Bu. Saya sebel. Tadi kan saya sudah mengembalikan HP-nya. Terus saya dituduh lagi. Oh, lalu apakah sekarang HP-nya sudah kembali? Sudah, Bu. Ternyata HP-nya tertutup tumpukan buku. Saya sebel. Saya tidak berbuat apa-apa, tapi malah dituduh lagi. Oh begitu, wajar kalau kamu marah dan kesal jika dituduh sesuatu yang tidak kamu lakukan. Bu Novi pun juga akan seperti itu, marah jika dituduh yang tidak Bu Novi lakukan.
Kamu membentak Aisyah pasti ada alasannya kan? Iya Bu, masa saya dituduh diam saja, saya bela diri Bu. Ya, wajarlah mempertahankan harga diri yang menurutmu benar, itu penting. Alhamdulillah, tadi kamu hanya membentak saja, memilih untuk bersabar dan menahan diri. Sekarang coba diingat-ingat lagi. Tindakan yang kamu lakukan tadi, membentak dan bertengkar dengan Aisyah di kelas itu, sesuai dengan keyakinan kelas yang kamu yakini tidak? Tidak Bu, marah-marah itu capek dan menghabiskan energi. Sebenarnya saya termasuk orang yang menghargai orang lain, tapi mungkin saat itu saya lebih sabar. Ya Talita, kita perlu saling menghargai orang lain. Menurutmu, jika sedang marah, sebaiknya apa yang perlu kita lakukan agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi? Saya seharusnya lebih bisa menghargai diriku, lebih sabar, mengucap istighfar dalam hati, tarik nafas dalam dan menghembuskannya agar saya tenang. Ya Talita, bagus. Lalu, maukah kamu memperbaiki masalah ini? Ya Bu, saya akan meminta maaf pada Aisyah dengan tulus serta belajar menghargai orang lain, lebih sabar dan bisa mengendalikan diri sehingga saya lebih bisa menghormati diri sendiri dan orang lain. Baik. Aisyah, kamu sedang apa? Lagi main TikTok Bu. Ya, sebentar ya, Ibu ganggu sebentar. Ini Talita mau bicara. Ya Bu. Aisyah, aku minta maaf ya yang tadi soal aku bentak-bentak kamu dan marah sama kamu. Iya, gak apa-apa, aku juga minta maaf soalnya aku salah tangkap. Ternyata HP-ku ditumpukan buku. Baik, sekarang silakan kalian bersalaman ya. Berbaikan lagi. Nah, semoga mulai hari kalian tidak bertengkar lagi dan bisa bermain seperti biasa lagi. Iya Bu. Selamat siang Aisyah. Selamat siang Bu. Aisyah, tadi Bu Novi dengar saat jam istirahat kamu tidak membawa buku pelajaran matematika ya, apakah benar begitu? Iya Bu. Menurut kamu tidak membawa buku pelajaran itu salah atau benar? Salah Bu. Ya, setiap manusia pasti pernah membuat kesalahan. Bu Novi juga pernah berbuat salah. Kamu juga pernah salah. Orang lain pun juga demikian. Sekarang Bu Novi tidak mencari siapa yang salah. Yang kamu lakukan itu pasti mempunyai alasan. Bolehkah Bu Novi tahu alasannya kenapa? Maaf Bu, semalam saya keasikan main HP, lalu saya langsung tidur sehingga lupa untuk menyiapkan buku. Karena keasikan main HP sehingga tidak menyiapkan buku, berarti tidak belajar ya? Aisyah masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ingat Bu, disiplin waktu. Ya Aisyah, perbuatanmu itu berarti kurang menunjukkan sikap disiplin waktu. Lalu maukah kamu memperbaiki masalah ini? Ya Bu, saya akan lebih mengatur waktu saya dengan baik. Waktu belajar akan saya gunakan untuk belajar. Saya juga akan minta tolong orang tua saya untuk mengingatkan dan mendampingi saya saat belajar. Ya, bagus sekali Aisyah. Bu Novi senang jika kamu melaksanakan hal itu. Bu Novi juga akan bertanya kepada orang tuamu terkait proses belajarmu di sekolah. Tetap semangat ya nak, tetap belajar dan tetap beristirahat sehingga waktu istirahat main HP, bermain jadi seimbang. Assalamualaikum, nama saya Aisyah. Saya merasa senang setelah melaksanakan praktik segitiga restitusi. Saya berusaha untuk menghindari melanggar keyakinan kelas, lupa membawa buku pelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Talita. Setelah melaksanakan praktik segitiga restitusi, saya merasa senang dan mendapatkan pengalaman baru. Ketika saya mengalami bertengkar dengan teman dan bisa mencari solusi menghindari pertengkaran dan berusaha tidak bertengkar dengan teman. Terima kasih.